Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Kastoto di pembelajaran sejarah Indonesia secara online. Bagi yang belum memfollow akun saya, bisa mengunjungi akun saya di @kastoto_follow. Ya, ini adalah akun Instagram saya. Bagi yang belum mensubscribe channel YouTube saya, bisa mensubscribe channel Historia Tarihi. Diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng. Ya, di sini kita akan bersama-sama belajar, dan insya Allah banyak informasi terbaru, menarik dan sebagainya di akun atau channel YouTube saya ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai perlawanan bangsa-bangsa di Nusantara melawan penjajahan Belanda. Pada pekan kemarin kita telah membahas perlawanan yang dilakukan oleh Tuanku Ima Bonjol dalam Perang Padri yang terjadi di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Kesultanan Pagaruyung. Ya, kemarin kita sudah bahas juga perlawanan yang dilakukan oleh Patimura juga di Kepulauan Maluku. Ya, pada kesempatan kali ini, yaitu di episode 5D, kita akan membahas mengenai perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta. Dalam hal ini dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Kemudian juga kita akan bahas perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Tuku Umar, Panglima Polim, dan juga tokoh yang sangat terkenal yaitu Cut Nyak Oke, berikutnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Ya. Latar belakangnya yaitu pasca bubarnya VOC dan tersingkirnya kuasa Prancis di Nusantara, Belanda mengalami defisit keuangan. Kondisi ini diperparah dengan adanya berbagai pemberontakan. Nah, Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono V yang ketika awal menjabat berusia 4 tahun. Pemerintahannya di Kesultanan dijalankan oleh Patih Danurejo keempat. Ya, Patih ini kalau tidak salah seperti Perdana Menteri, ya, yang pro Belanda. Kondisi tersebut dimanfaatkan Belanda untuk kepentingan kolonial seperti penerapan pajak-pajak yang menyengsarakan rakyat. Kemudian sebab perangnya yaitu kebencian rakyat dan sebagian bangsawan yang anti Belanda, terutama Pangeran Diponegoro kepada Belanda, dan bangsawan pro Belanda yang menyengsarakan rakyat.
Jadi di Kesultanan Yogyakarta terbagi dua kubu ya, bangsawan yang pro Belanda dan bangsawan yang anti Belanda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, maraknya praktek budaya Barat yang merusak perilaku masyarakat. Dan yang ketiga adalah ini adalah sebab khususnya, yaitu pemasangan patok tanah yang melanggar kepemilikan tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Oke, siapa sih Pangeran Diponegoro? Ya, jadi profil beliau seperti ini. Beliau adalah bernama asli Pangeran Antawiryo ya. Sebelum dikukuhkan sebagai Pangeran Diponegoro, nama kecil beliau adalah Pangeran Antawiryo. Ya. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro juga adalah paman dari Hamengkubuwono V, yaitu Sultan yang menjabat pada masa Perang Jawa. Jadi ketika Perang Jawa berlangsung, yang menjabat sebagai Sultan adalah Hamengkubuwono V, yaitu keponakannya Pangeran Diponegoro. Kemudian dia juga seorang santri yang dekat dengan para ulama, yaitu Kiai Gede Dadapan, Kiai Mojo, dan sebagainya. Ya, kemudian beliau senang berbusana muslim ya, senang bergamis dan bersurban. Ya, mencirikan seorang santri, mencirikan juga seorang pejuang Turki ya, karena beliau sangat menginspirasi, sangat ya mengambil inspirasi dari perjuangan tentara Turki di masa itu. Kemudian jalannya peperangan yaitu terjadi pada bulan Juli 1825, di mana pasukan gabungan koalisi antara Kesultanan Jogja, Jawa, dengan Belanda menyerang Tegal Rejo, ya, tempat tinggalnya Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ini tidak tinggal di istana, tapi tinggal di perkampungan di luar istana. Sang pangeran mengungsikan keluarganya ke Kulon Progo dan membuat basis komando di Goa Selarong, Bantul. Jadi beliau menyelamatkan keluarganya yang lemah dan sebagainya ke Kulon Progo agar bisa menyelamatkan diri. Kemudian beliau juga membuat basis komando di Bantul. Kemudian pada Agustus 1825, pasukan Pangeran Diponegoro berhasil menguasai istana keraton. Satu persatu wilayah Kesultanan Jogja dikuasai oleh pasukan Pangeran Diponegoro, bahkan hingga ke Madiun yaitu sebelah timur dan Grobogan yaitu sebelah barat. Ya, berikut beberapa tokoh yang membantu Pangeran Diponegoro. Yang pertama adalah Raja Surakarta, yaitu Pakubono VI, ya, yang diam-diam mendukung Pangeran Diponegoro. Ya, jadi beliau bermain aman, walaupun secara resmi beliau adalah anak buahnya Belanda sejak perjanjian Giyanti, di mana terpecah beberapa kesultanan atau kesunanan di Kesultanan Mataram, Jawa. Kemudian ada juga Sentot Ali Basha atau Sentot Prawiro Dirjo. Ya, Ali Basha ini adalah gelar ya, gelar panglima perang khas Turki. Jadi Turki Utsmani ini merupakan inspirasi dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Ya, usia 18 tahun, beliau adalah sepupu dari Pangeran Diponegoro dan ketika perlawanan menjabat sebagai panglima perang. Kemudian ada juga Kiai Mojo dari Surakarta sebagai penasihat spiritual beliau. Kemudian ada juga dari Kiai Hasan Besari yang di kemudian hari memiliki cucu yaitu Cokraminoto. Dan Cokraminoto ini adalah gurunya Soekarno dan sebagainya. Ya, strategi Pangeran Diponegoro ada 3 jenis. Ya, yang pertama adalah gerilya. Jadi menyerang pasukan Belanda secara diam-diam, biasanya dilakukan di malam hari. Setelah melakukan penyerangan, kemudian kabur melarikan diri ke tengah hutan. Jadi dilakukannya secara cepat ya, mendadak dan diam-diam. Kemudian yang kedua adalah
terkadang ofensif ya, jadi berhadapan langsung di medan perang melawan pasukan Belanda. Yang ketiga adalah penggalangan dukungan dari bangsawan hingga rakyat biasa. Ya, penggalangan ini dalam bentuk materi, yaitu harta dan sebagainya, juga dalam bentuk tenaga, yaitu tentara dari rakyat. Kemudian strategi Belanda adalah strategi ofensif, jadi berhadapan langsung. Yang kedua adalah benteng stelsel, yaitu teknik atau taktik yang dibuat untuk mempersempit daerah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota. Jadi ketika Belanda berhasil menguasai suatu daerah, ya daerah itu dibuat benteng, ya, agar tidak dikuasai kembali atau tidak direbut kembali oleh pasukan Diponegoro. Ya. Kemudian seterusnya sampai bersinggungan ya, dengan wilayah yang telah dikuasai oleh Pangeran Diponegoro. Itu. Jadi sedikit demi sedikit wilayah yang dikuasai oleh Belanda itu menginvasi wilayahnya Pangeran Diponegoro. Ya, yang ketiga adalah penggunaan mata-mata dan informan. Jadi di antara barisan yang mendukung Pangeran Diponegoro itu ada mata-matanya. Jadi di kubunya Pangeran Diponegoro juga ada informan yang mereka tergiur dengan tawaran materi, imbalan uang dan sebagainya, dan memberikan informasi yang sangat-sangat merugikan pasukan Pangeran Diponegoro. Ya, kemudian akhir peperangan melalui desakan Arya Prawiro Diningrat, ya, Sentot menyetujui perundingan di Imogiri dan menyerahkan diri pada 1829. Kemudian diikuti juga penangkapan Kiai Mojo. Jadi terjadi konspirasi di dalam tubuh pasukan Diponegoro. Ya, beliau juga dikhianati oleh para pendukungnya sendiri. Ya, kemudian pada Maret 1830, perwira Belanda De Cook ya, berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah pertemuan di Magelang, di mana sang pangeran ditangkap, kemudian diasingkan ke Makassar. Perang pun berakhir padam. Jadi teknik tipu daya menjebak ini sering dilakukan oleh Belanda, juga diterapkan di Perang Padri ketika melawan pasukan Tuanku Imam Bonjol. Kemudian Perang Diponegoro dan Perang Padri hampir membangkrutkan pasukan Hindia Belanda setelah kebangkrutan VOC. Ya, untuk mengatasi masalah tersebut, Gubernur Jenderal Van der Bush menjalankan program kerja Kulturstelsel atau tanam paksa. Dan tanam paksa ini adalah istilah yang dipakai sejarawan Indonesia untuk menyebut program kerja Kulturstelsel. Ya. Apa sih tanam paksa? Insya Allah kita akan bahas di episode berikutnya, yaitu tentang tanam paksa dan lahirnya golongan intelektual di Nusantara.
Kemudian yang keempat yaitu Perang Aceh ya, yang terjadi di 1873 ya, sampai 1914. Dan ini merupakan perang terpanjang, perang terlama yang dilakukan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Latar belakangnya sesuai perjanjian Belanda dan Britania 1871 atau dikenal juga Perjanjian Sumatera, Belanda diberi wewenang atas Pulau Sumatera. Sebagai imbalannya, Belanda harus memberikan Singapura dan Malaka kepada Inggris atau Britania. Bagi Belanda, Aceh merupakan pintu masuk perdagangan ke Nusantara dan harus dikondisikan, maksudnya harus diamankan dari para pemberontak. Kemudian Aceh menolak lobi Belanda dan membuat kesepakatan dengan Turki Utsmani. Nah, dari sinilah Belanda mulai marah. Ya. Sebelumnya Belanda tidak ada masalah dengan Turki Utsmani, dengan Aceh. Kemudian Belanda sejak saat itu memutuskan hubungan dengan Aceh. Aceh juga menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan beberapa oknum British, yaitu orang-orang Britania. Belanda marah dan menyerang Aceh. Ya, sesi pertama terjadi pada 1873. Ketika itu Belanda menyerang Aceh. Belanda dipimpin oleh Johan Kohler, seorang perwira pasukan Belanda, yang kemudian tewas tertembak sehingga menyebabkan pasukan Belanda mengalami kekalahan. Jadi mereka harus terusir dari bumi Aceh. Sultan Mahmud Syah dan tentaranya berhasil mengusir pasukan Belanda. Sultan Mahmud Syah adalah sultan dari Kesultanan Aceh. Kemudian sesi kedua terjadi di 1874 di mana Belanda menyerang Aceh. Pemimpin Belanda Van Swieten dan tentaranya berhasil menguasai istana Kutaraja. Jadi Kutaraja adalah ibu kotanya Kesultanan Aceh. Sekarang kita sebut sebagai Banda Aceh. Pada tahun tersebut Sultan Mahmud Syah wafat dan digantikan oleh Sultan Muhammad Daud Syah. Sesi ketiga terjadi di 1881 sampai 1905, di mana pada tahun 1881 Sultan Muhammad, Panglima Polim dan Teku Umar mengubarkan perang melawan Belanda. 1899 Teku Umar gugur syahid insyaallah, dan perjuangannya dilanjutkan oleh istri beliau yaitu Cut Nyak Dien. Kemudian melalui saran Snok Horgenje, yaitu seorang non-muslim yang ahli ilmu-ilmu keislaman. Jadi non-muslim pun bisa mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Ya, meskipun dia itu bukan ulama, sekali lagi Snok Horgenje ini bukanlah ulama, tapi dia pakar dalam ilmu-ilmu keislaman. Ya, melalui saran orang ini, Belanda melakukan pendekatan untuk menarik simpati rakyat Aceh, seperti membangun Masjid Baitur Rahman, memfasilitasi ibadah, dan sebagainya. Dan sejak saat itu, Belanda membiarkan, bahkan memfasilitasi aktivitas ibadah, selama tidak mengganggu kepentingan politik dan ekonomi kolonial Belanda. Ya, kemudian pada Januari 1903, Sultan Muhammad tadi menyerah kepada Belanda karena Belanda menahan keluarga beliau. Jadi Belanda melakukan cara licik, yaitu menawan keluarga Sultan agar menyerah. Kemudian pada bulan September 1903, Panglima Polim menyerahkan diri. Kemudian pada November 1905, Cut Nyak Dien ditangkap setelah dikhianati oleh prajuritnya sendiri. Kemudian beliau diasingkan ke Sumedang dan wafat di sana pada usia 60 tahun.
Dengan ditangkapnya Cut Nyadin, perlawanan rakyat Aceh mulai padam, Kesultanan Aceh dibubarkan, dan wilayahnya masuk ke kekuasaan Hindia Belanda. Malam ini, kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lun maklum, perasaan ronyo. Munyo uronyo. Kamu kahak mepisah dengan orang-orang yang ketanyo kasih. Punca buatnya karena nak KP-KP penjajah yang kaji repah kemerdekaan tanyo. Hak milik tanyo. Tanah belang tanyo. Mungkin sama nyawang tanyo mandung. Kepada saudara-saudara lun yang jahidra ugle, nasabo buat yang mulia, lun bertanggung jawab. Yang ule dro-dronanya wajib nak kerja. Dini, ngan peraya anak-anak ketanyo. Nebacai kayak perang sabe lam udip awaknya. Pejet ka anak-anak dengan ba. Pejet ka anak-anak dengan selawat. Anak-anak dengan tut. Lagi anak-anak mah. Mudah-mudahan. Nyo kamu sahid. Awaknya bangkit. Disambung perjuangannya di jalan Allah. Yang berdena ingat. Udep sare. Ate sahid.